Itu calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyayangkan fenomena tolak sholat jenazah di sejumlah wilayah ibu kota. Ahok menyebutkan fenomena tersebut akan ditindaklanjuti setelah dirinya kembali aktif menjadi gubernur. Hal tersebut disampaikan Ahok saat melakukan kampanye di kawasan Petojo. Menurutnya agama Islam tidak mengajarkan hal tersebut dan merupakan hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Untuk sementara fenomena tersebut dalam penanganan wali kota setempat dan akan ditanganinya saat Ahok kembali aktif menjadi gubernur. Bagaimana? Kan tinggi, bahwa 2,5%, 5%. Pakai itu boleh ditunggak. Ya tolong bantu saya ingatkan. Tuh cari aja yang memang bisa sholat kan. Saya nggak tahu urusan wali kota lah sementara. Ya tapi harusnya nggak pantas dilakukan. Ya, saya nggak tahu. Saya dengar dari beberapa kiai mengatakan itu bukan ajaran Islam. Kalau ajaran Islam, mengunjungi orang sakit atau mensolatkan jenazah itu adalah wajib hukumnya. Orang tidak melakukan itu ya berarti ya bukan ajaran Islam, kata beberapa kiai kepada saya. Jadi secara logika nggak mungkin ada orang muslim meninggal nggak ada yang sholatin. Karena ini adalah panggilan. Ini adalah wajib hukumnya. Beda kalau makruh atau bukan makruh ya beda. Ya, ayo. Pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk, tajam mendalam bersama saya, Rory Asyari. Mematikan bara sara, sebaran sara di Pilkada Jakarta, menjadi topik Prime Talk malam hari ini. Isu sara masih membayangi Pesta Demokrasi Jilid 2 di DKI. Dinamisnya manuver politik di Pesta Demokrasi Jilid 2 di DKI Jakarta disusupi panasnya bara sara. Noda dalam Pilkada Jakarta pun disayangkan berbagai kalangan. Karena persoalan agama sepatutnya tidak dikaitkan dengan kegiatan politik praktis hanya demi memuaskan syahwat politik sesaat. Bagaimana mematikan bara sara di Pilkada Jakarta? Untuk menjawabnya telah bergabung dari luar studio PLT Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. Pak Soni, selamat malam. Selamat malam Mas Rory. Dan ada juga Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono yang bergabung dari Mapolda Metro Jaya. Pak Argo, selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih telah datang atau bergabung di Prime Talk. Selain dinamisnya manuver politik di Pesta Demokrasi Jilid 2 di DKI Jakarta, bara sara pun masih memanas. Untuk mematikan bara sara di Pilkada putaran kedua Jakarta, Pemprov DKI pun menyisir dan mencopot spanduk-spanduk yang berkonten provokatif. Noda dalam Pilkada Jakarta disayangkan Wakil Presiden Yusuf Kala. Sebagai Ketua Dewan Masjid, JK pun telah memerintahkan untuk membersihkan lingkungan masjid dari isu sara. Ya, sekarang spanduk itu kan sudah diturunkan. Saya juga perintahkan di masjid-masjid, di Dewan Masjid untuk jangan terjadi seperti itu. Bahwa ada pelanggaran dan membuat spanduk-spanduk itu ya kita suruh bersihkan. Saya setuju dibersihkan, jangan seperti itu. Di sisi lain, persoalan agama menurut Menteri Agama sepatutnya tidak dikaitkan dengan kegiatan politik praktis hanya demi memuaskan syahwat politik sesaat. Tentu terkait dengan semakin tingginya tensi politik karena kita juga sadar betul pilkada semakin di depan mata. Namun saya menghimbau semua kita untuk betul-betul menempatkan agama pada tempat yang sebenarnya. Pilkada tidak dikotori atau tidak dicemari dengan hal-hal yang justru menimbulkan konflik di antara kita dengan alasan-alasan agama. Jadi agama harus digunakan untuk hal-hal yang sifatnya promotif, bukan konfrontatif. Polisi pun kini tengah memburu dalang di balik penyebaran spanduk provokatif. Upaya provokasi isu sara dalam pilkada dinilai tidak hanya mencederai demokrasi, namun berpotensi mengancam kebinekaan dan memecah belah bangsa. Tim Liputan Metro TV. Kita
Kita akan mulai dialog kita malam hari ini. Saya akan ke Pak Sony terlebih dahulu. Pak Sony, apa saja usaha yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menertibkan spanduk-spanduk provokatif ini? Baik, terima kasih Mas Rory. Jadi ada dua upaya pemerintah provinsi yang telah dilakukan. Yang pertama, mulai dari 3 hari yang lalu, kita secara aktif perintahkan kepada Satpol PP kemudian untuk menurunkan spanduk-spanduk yang sifatnya provokatif, ya, yang sebagaimana telah ditayangkan tadi. Dan hari ini, sampai hari ini, kita sudah mencapai 266 buah spanduk. Dan kita akan terus gencarkan operasi penurunan spanduk ini dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan melakukan pendekatan persuasif kepada tokoh agama, masyarakat setempat untuk menurunkan sendiri. Nah, supaya lebih baik. Nah, apabila itu tidak bisa, kemudian kita lakukan secara paksa melalui Satpol PP. Di daerah mana saja yang paling banyak ditemukan? Penyebaran spanduk ini di Jakarta Pusat, yang paling banyak di Jakarta Timur ada 90 buah. Kemudian Jakarta Barat ada 59 buah. Jakarta Pusat itu ada 46 buah. Jakarta Utara 21 buah. Kemudian Jakarta Selatan 43 buah. Dan Kepulauan Seribu 7 buah. Baik. Pak Sony, apakah ini treatmentnya sekarang? Walaupun sudah 266 kita turunkan. Mohon maaf Pak Sony, ini agak sedikit delay begitu sambungan perbincangan kita dari studio dari tempat Anda berada. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah apakah sekarang treatmentnya, begitu Satpol PP melihat adanya spanduk-spanduk provokatif tersebut, langsung saja dicopot? Ya, saya kira itu sudah. Jadi yang jelas, setiap kali kita melihat provokatif, sudah indikasi berbau sara, yang pertama. Yang kedua, spanduk tersebut ditempatkan di tempat yang dilarang. Jadi tidak pada tempatnya, itu diturunkan. Jadi 2 hal itu instrumennya, tanpa harus tanya sana tanya sini sebenarnya. Tapi untuk beberapa hal yang dekat dengan masjid, itu menanya dulu kiri kanan kepada tokoh atau pengurus masjid setempat untuk menurunkan. Ketika nggak bersedia, kita yang akan menurunkan melalui Satpol PP. Saya kira itu langkahnya. Anda menyebut pemasangan ini dilakukan oleh satu sumber, Pak. Apa indikasinya, Pak Sony? Bukan satu sumber, tapi pasti ada, kalau ada spanduk terpasang, pasti ada yang memasang. Pasti ada, kalau itu ada penggeraknya, karena spanduk-spanduk itu ada indikasi, hurufnya sama, layoutnya sama, hanya warna yang berbeda. Itu ada beberapa spanduk seperti itu, ada kemungkinan ada penggerak, ada oknum-oknum lah. Saya tidak bisa menyebut siapa itu, tapi ada oknum yang menggerakkan, memasang itu, kemungkinan besar tidak dari masyarakat lokal, atau apalagi pengurus masjid. Bisa juga itu dari luar yang memasang. Karena saya cek beberapa pengurus masjid tidak tahu, kadang spanduk itu ya hanya suruh masang saja, kira-kira begitulah. Baik. Jadi saya akan menggerakkan, saya kira. Ya. Oke, saya akan beralih ke Pak Argo sekarang. Pak Sony mohon ditahan di situ. Pak Argo, sudahkah polisi menemukan dalang siapa di balik pemasangan spanduk ini? Baik Mas ya, yang pertama bahwa dengan kegiatan operasi Mantap Jaya 2017 ini yang berkaitan dengan pilkada, tentu yang pertama adalah bagaimana membuat situasi kondisi ini adalah aman, ya, Jakarta adalah aman. Jadi dengan adanya aman ini, tentunya kita setiap ada spanduk atau tulisan yang provokatif, itu nanti akan kita koordinasi dengan Satpol PP untuk kita turunkan, ya, kita turunkan. Jadi yang pertama adalah menurunkan adalah konten-konten yang provokatif dan kemudian dengan harapan bahwa kita semua masyarakat biar aman di dalam pelaksanaan pilkada tahap kedua ini Mas itu. Sudah dan kemudian siapa dalangnya Pak Argo? Kita masih dalam pendalaman ya, penyelidikan berkaitan dengan kasus tersebut. Tentunya kita bersabar ya, dan polisi masih melakukan penyelidikan berkaitan dengan kasus-kasus yang ada. Dan yang terpenting bahwa kita dengan pemerintah daerah menurunkan spanduk yang provokatif ini sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman. Dan sampai sejauh mana sampai dengan saat ini Pak Argo?
yang mohon maaf provokatif Pak Argo, ini. sampai sejauh mana proses penyelidikan sampai saat ini berjalan? Biarkan penyidik bekerja, Mas. Kita beri peluang waktu untuk bekerja. Dan tentunya kita juga tetap koordinasi dengan Bawaslu ya. Seandainya itu nanti merupakan pelanggaran pilkada, tentunya kita ada sentra Gakumdu. Nanti sentra Gakumdu itu akan menilai apakah kegiatan itu adalah ada unsur pidana atau pelanggaran pemilu. Seandainya unsur pidana nanti akan diteruskan ke pihak kepolisian. Nanti polisi yang akan menindaklanjuti, demikian, Mas. Ini bukan masuk ujaran kebencian Pak Argo? Itu tentunya kita masih memerlukan suatu saksi ya, suatu saksi yang nanti akan kita minta keterangan dan kita telusuri ya, Jadi kita masih menunggu ya, kita tunggu dan nanti akan kita mencari ya, siapa yang membuat, siapa memasang, tentunya membutuhkan waktu. Kita menunggu penyidik dalam rangka penyelidikan untuk bekerja. Siapa saja yang sudah dimintai keterangan Pak dari para saksi ini? Ya tentunya kita masih mencari informasi ya. Ada beberapa informasi, seandainya misalnya kegiatan yang penolakan untuk disalahkan satu masjid, itu sudah kita bekerja dengan Bawaslu. Di situ sudah meminta keterangan kepada ketua RT dan yang lingkungan sekitarnya yang berkaitan dengan kasus itu. Dan yang lainnya kita masih menunggu penyidik dalam melaksanakan penyelidikan. Baik, sambil kita menunggu penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik, nanti saya akan menanyakan, ini ada surat pernyataan yang disodorkan oleh ketua RT salah satu daerah di Jakarta yang meminta keluarga dari jenazah salah satu orang yang sudah meninggal, Ibu Siti Rohbandiah, untuk menandatangani surat pernyataan tersebut agar jenazah diproses secara layak begitu, asalkan keluarga tersebut memilih calon gubernur tertentu. Akan saya tanyakan nanti kepada kedua narasumber. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa, dalam kasus jenazah almarhumah Siti Rohbandiah, warga Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pihak keluarga diminta menandatangani oleh ketua RT setempat surat pernyataan untuk mendukung calon gubernur Muslim bila ingin jenazah Nenek Siti diurus secara layak. Kita akan lihat bersama-sama suratnya yang menurut Polsek Kebayoran Lama sudah menjadi barang bukti. Akan saya bacakan suratnya yang bertanda tangan di bawah ini, nama lengkap Yoyo Sudaryo dan keluarga, tempat tanggal lahir Jepara 19 Agustus 1961, agama Islam, alamat bla 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 seperti yang Anda lihat. Kemudian di bawahnya, dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya akan mendukung dan memilih gubernur DKI 2017-2022 pasangan calon gubernur Muslim. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sadar jasmani dan rohani. Kemudian kita lihat siapa saja yang menandatangani surat pernyataan ini. Di situ tertempel materai 6.000 pemirsa, kemudian ada tanda tangan Yoyo Sudaryo dan juga keluarganya yang merupakan keluarga dari Nenek Siti. Kemudian ada juga tanda tangan Ketua RT 05 RW 02 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Makmun Ahyar. Yoyo dan juga Makmun telah dimintai keterangan oleh Panwaslu Jakarta Selatan dan juga Polsek Kebayoran Lama. Saya akan ke Pak Argo sekarang. Pak Argo, ini adalah surat pernyataan untuk mendukung calon gubernur tertentu agar jenazah keluarganya diurus secara layak. Apakah ini merupakan juga tindak pidana, Pak? Tentunya kalau kita melihat ya, dari surat pernyataan yang ada, itu ada namanya memilih, mendukung salah satu pasangan calon. Tentunya itu merupakan sudah suatu mengarahkan ya, suatu mengarah untuk memilih calon tertentu. Tentunya ini nanti Bawaslu ya, Bawaslu nanti yang ada sentra Gakumdu, nanti kita akan melakukan telaan, analisa dan evaluasi dengan meminta beberapa saksi-saksi yang sudah beberapa dimintai, apakah ini merupakan suatu tidak pidana pelanggaran pemilu atau bukan.
seandainya nanti itu merupakan tidak pidana pemilu, tentunya nanti akan dilaporkan ke kepolisian. Nanti kepolisian lah nanti yang akan menindaklanjuti daripada laporan Bawaslu tersebut. Demikian. Informasinya Polsek Kebayoran Lama sudah memintai keterangan dari Saudara Yoyo Sudaryo, keluarga dari jenazah Nenek Siti, dan juga Ketua RT Makmun Ahyar. Apa hasilnya Pak? Sudahkah Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari Polsek Kebayoran Lama soal ini? Tentunya ini tadi kan sudah koordinasi dengan Kapolres Jakarta Selatan bahwa ini adalah kita koreksikan dengan Bawaslu. Kita menunggu saja, ya menunggu saja dari Gakumdu apakah ini ada pelanggaran pidana atau tidak. Kalau misalnya ada, tentunya nanti pasti lapor ke kepolisian. Nah, dari lapor ke kepolisian, nanti kan kita tidak lanjuti laporan tersebut sesuai dengan apa yang telah dilaporkan oleh Bawaslu tersebut. Saya akan ke Pak Soni sekarang. Pak Soni, apa tanggapan Anda Pak soal surat pernyataan ini? Jadi ada dua hal. Yang pertama, itu kalau dilakukan oleh seorang RT 05 RW 02, ya menskenario surat apalagi seperti itu dibiarkan, itu artinya dia tidak netral. Sebagai seorang RT RW, saya kira secara resmi lembaga itu harus netral, saya kira. Dia boleh berpolitik secara pribadi, tapi kalau nama lembaga itu harus netral. Sehingga itu semua harus diberikan peringatan oleh lurah. Jadi lurahnya jangan diam saja. Itu yang pertama adalah itu. Yang kedua, saya juga menilai itu pernyataan semacam itu tidak perlu harus dilakukan. Jadi itu namanya menabrak proses pilkada yang langsung umum, ya, bebas dan rahasia. Oke. Nah, itu memberikan tekanan intimidasi seperti itu, saatnya polisi bertindak, saya kira untuk hal seperti itu. Baik, Pak Soni, ini yang kita takutkan adalah ini merupakan fenomena gunung es, tidak hanya terjadi di RT 5 RW 2 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jaksel. Kemudian apa langkah Pemprov DKI Jakarta agar praktik-praktik seperti ini dan juga praktik yang lain yang menunjukkan ketidaknetralan Ketua RT, Ketua RW dan lain sebagainya agar bisa kita hindari dan minimalisir, Pak? Baik, dalam waktu dekat ini saya akan bikin edaran kepada seluruh lurah. Saya minta masing-masing wali kota, camat bertanggung jawab turun ke bawah. Ya, kalau ada yang nggak benar apalagi lurah akan diberikan tindakan. Dan ditegaskan RT RW juga harus netral. Ya, tidak boleh memainkan politik, apalagi politik yang berlebihan seperti mengkaitkan ya isu-isu syara, jadi seperti itu sebenarnya juga tidak diperbolehkan. Karena itu saya akan melakukan langkah-langkah segera mencegah itu terjadi meluas di seluruh wilayah DKI Jakarta. Baik, Pak Soni, segera untuk warga, mudah-mudahan ya. Mohon maaf saya potong Pak, ini agak sedikit delay sambungan kita. Untuk warga yang keluarganya kebetulan meninggal dunia, kemudian ditolak oleh masjid di sekitar tempat tinggalnya, apa solusi yang dilakukan oleh Pemprov DKI? Solusi yang ditawarkan begitu? Baik Rory, saya sudah pertegas, pemerintah provinsi akan segera mengirimkan ambulan ya untuk mengangkut mayat muslim yang ditolak untuk disolatkan di masjid, artinya masjidnya menolak, dan akan kita bawa ke masjid yang mau menerima dan mensolatkan mayat tersebut. Karena itu hukumnya fardu kifayah. Dan harus kita laksanakan, dan seluruh jajaran saya siap untuk mengangkut mayat-mayat tersebut. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Itu kan sesungguhnya warisan masa lampau ya pada abad ke-7 yang lalu. Waktu munculnya sektarianisme dalam Islam. Ada kelompok Khawarij namanya yang menyempal dari Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat Rasulullah. Mereka memang
merumuskan sebuah teologi kebenaran tunggal. Jadi yang di luar mereka salah. Nah, itu yang menurut saya pandangan itu sangat sempit dan berbahaya pandangan itu. Dan oleh sebab itu kelompok ini ya memang muncul setiap beberapa sewaktu-waktu munculnya pada saat peradaban umat Islam sedang jatuh. Orang yang sedang jatuh itu tidak bisa berfikir jernih, tidak bisa berfikir berlapang dada. Ini kan gara-gara Ahok aja masa ramai dunia semacam ini, bodoh amat. Itulah pendapat dari Buya Syafi'i Ma'arif, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Saya sekarang kembali ke Pak Argo. Pak Argo, terkait dengan pemasangan kehendak dan juga ketidaknetralan pengurus di tingkat RT RW. Kita tahu polisi merupakan bagian dari sentra Gakumdu, penegakan hukum terpadu dengan Bawaslu, dengan KPU dan juga Kejaksaan. Apa langkah untuk memberantas ini, ketidaknetralan dan juga pemaksaan kehendak di tingkat bawah, Pak? Ya tentunya ya, kepolisian kan sejak awal sudah dibentuk penyidik pilkada. Kemudian juga polisi juga sudah ikut dalam sentral Gakumdu. Tentunya nanti seandainya ada pelanggaran-pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh masyarakat ya, nanti akan dilakukan dievaluasi di sentra Gakumdu ya, oleh Bawaslu nanti kita akan mengenai evaluasi, kita akan menilai, kita akan mengambil beberapa keterangan saksi. Apakah ini merupakan suatu pelanggaran pidana atau bukan, ya? Nah, tapi Pak Argo ini di atas itu. semua. Dan yang kedua, baik, silahkan lanjutkan dulu Pak, silahkan. Yang kedua, jadi kita berharap bahwa untuk pilkada ini agar aman ya, agar aman dan damai di dalam pelaksanaan ini, tentunya berharap semua masyarakat ini untuk melakukan sesuatu sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan aturan yang ada. Jadi tidak boleh untuk melakukan pemaksaan kehendak maupun memaksa orang lain atau menghalang-halangi orang lain untuk mengarahkan kepada salah satu calon. Ini semuanya ada suatu pelanggaran. Tentunya nanti akan kita tindak lanjuti nanti dalam sentra Gakumdu, dan nanti kita sambil menunggu evaluasi-evaluasi yang dilakukan dan kita menunggu laporan daripada sentra Gakumdu tersebut. Sehingga sudah ada laporan. Pak Argo, Anda tadi mengatakan ini merupakan penyidikan tindakan oleh penyidik itu. Oke, Anda tadi mengatakan ini adalah pelanggaran. Kami tunggu langkah tegas dari kepolisian untuk menyelidiki kasus-kasus provokatif ini. Saya sekarang akan kembali ke Pak Soni. Pak Soni, ini langkah persuasif Anda dikritik oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif karena seharusnya menurut Pak Syafi'i Ma'arif, Anda dan jajaran bisa secara tegas mencopot spanduk-spanduk tersebut tanpa kompromi. Nah, apa alasan dari langkah persuasif itu, Pak? Ini kita menerapkan manajemen merangkul. Kita kebijakannya tegas, semua spanduk harus dicopot. Ya, itu tegas. Karena provokatif dan sara. Nah, cuma caranya saja kan bisa secara di lapangan kita lebih yang cocok dengan situasi. Yang pertama, kalau kita bisa persuasif, kemudian mereka lalu sadar untuk bisa menurunkan spanduk sendiri, itukah bagian dari pendidikan politik yang baik, yang mereka menyadari kesalahannya sehingga mereka menurunkan. Yang kedua, kalau memang tidak bisa dan kita lalu paksakan melalui Satpol PP, jadi prinsip inilah yang saya kira adalah menurunkan. Itu soal teknik saja di lapangan. Apakah warga sekitar terlibat, bisa kita jaga, ya, baik yang memasang maupun yang tidak, kita bisa tetap bisa jaga suasana. Saya lebih suka kalau mereka menurunkan sendiri. Tapi Soni, tidak mengurangi warga... ketegasan kita untuk menurunkan itu. Apakah warga sekitar masjid-masjid ini dan musola apakah terlibat, Pak? Atau ada oknum di luar? Saya ingin minta penegasan sekali lagi. Jadi sekali lagi, sejumlah masjid yang kita hubungi, melalui observasi kita dialog, ternyata sebagian besar merasa tidak terlibat di dalamnya, dan bahkan malah menganjurkan kepada Satpol PP atau kepada kami secara langsung, baik melalui SMS maupun telepon, memberikan dukungan untuk menurunkan itu semuanya.
Karena mereka merasa tidak benar dan tidak pernah nyaman. Baik. Karena menyadari masjid bukan ikut masjid tidak ikut pilkada gitu, sehingga nggak perlu Baik. terlibat di dalam proses politik praktis seperti itu. Bapak-bapak, Jadi terima saya kira kasih. sebagian besar masjid ini bukan terlibat dalam pemasangan spanduk ini. Jadi Baik. dipastikan bahwa ada penggerak, ada orang luar yang menggerakkan dan memasang-masang itu. Saya kira itu bukan karena inisiatif tokoh-tokoh agama setempat. Oke, kita akan tunggu langkah tegas dari polisi yang tergabung dalam sentra Gakumdu bersama dengan KPU dan juga Bawaslu dan Kejaksaan Agung apabila ini memang digerakkan oleh satu oknum atau satu sumber dan ini merupakan pelanggaran baik hukum maupun pelanggaran kampanye dalam pemilu. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak. Saya Rory Asyari, pemirsa mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di Prime Talk. Selamat malam, sampai jumpa.